Putar bareng ya. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman udah masih ingat kan ya pelajaran yang sudah kita sharingkan kemarin? Semoga masih ingat ya. Jadi ini agak pelan-pelan ya. Kita agak pelan-pelan kalau dibicara aritmia, karena ternyata aritmia itu banyak sekali macamnya dan jenisnya dan bentuknya otomatis ya. Karena kalau kita belajar ECG, nanti kalau nggak jelas chat ya. Soalnya saya bukan di tempat yang seperti biasanya, jadi ini di ICU. Jadi kalau bicara aritmia itu banyak sekali, bahkan saya sampai belajar udah pelatihan ECG dulu, iya aja ya. Setelah ternyata setelah terjun ke pasien juga, akhirnya yang aku hafal itu ya yang biasa saya temui aja gitu. Yang lainnya lost doll ya. Jadi nggak apa-apa nanti tinggal buka-buka lagi kalau kita ingat. Kayaknya dulu aku pernah belajar, kalau udah pernah belajar ya. Kayaknya aku dulu pernah belajar irama ini. Akhirnya buka-buka buku lagi. Seperti itu. Jadi judulnya Arrhythmia for Nurse ya. Karena saya nggak pede kalau men-sharekan tentang aritmia. Jadi apa sih fungsinya kita perawat kok harus tahu ECG gitu ya? Mungkin saya sering sekali bilang ke teman-teman kenapa perawat ICU itu harus pintar ya. Sekali lagi tujuannya adalah fast respon ya. Jadi kalau ada pasiennya keluar irama seperti ini, kita itu apa yang harus kita lakukan? Kita cukup ya udah kita ECG dulu lah atau kita cukup nanti aja lapornya ini irama yang bukan membahayakan pasien atau harus sekarang nih soalnya ya apa harus segera respon dokternya, kalau nggak gitu pasiennya bisa ARES atau bisa ke irama yang letal lainnya seperti itu ya. Jadi di aritmia nanti ada aritmia letal yang sering banget kita temui dan kebetulan pasien kita akhir-akhir ini banyak pasien-pasien kardian ya, sampai kecolongan-kecolongan ya. Oke, teman-teman dengar suara aku kan ya, Rek? Dengar jelas ya? Halo? Oke, ya wes lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa sih aritmia itu? Jadi kalau belajar yang di Harkit kemarin pengertiannya sangat luas sekali ya aritmia. Jadi intinya aritmia itu adalah irama jantung yang bukan merupakan irama sinus. Jadi semua yang bukan tergolong irama sinus itu masuk ke dalam aritmia ya. Apa itu sih irama sinus? Ini yang perlu teman-teman tertancap di dalam kalbu, salah otak ya. Jadi irama sinus itu adalah irama jantung dengan pemacu di S anut. Pemacu itu sumber listrik ya, di S anut ya. Jadi di atrium itu, sebentar. Di S anut dengan frekuensi 60 sampai 100. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang aritmia, aku pengen teman-teman paham dulu tentang elektrofisiologis jantung, sehingga jantung itu bisa berdenyut ya, atrium berdenyut, kemudian memberikan darah ke ventrikel, kemudian atrium berelaksasi, kemudian sambil berelaksasi ventrikel melakukan kontraksi sehingga menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah terjadi karena aktivitas listrik yang ada di dalam jantung. Jadi di jantung itu ada pemacu listrik, ibaratnya generator listriknya ya. Di mana itu? Ini yang di atrium sebelah daerah vena cava ini ada sebuah otot jantung yang bisa menghasilkan listrik kuat ya, yaitu ada di daerah S anut seperti itu. Nah, jadi pembentuk listriknya, jadi jantung itu bisa berdenyut itu karena ada pembentuk impuls atau generator listriknya, ada penghantar impuls, ya ini, ada jalan-jalannya. Nah, seperti itu. Itu normalnya ya.
Nah, ini yang dikatakan S anode. Ini adalah pembentuk listrik yang utama ya, sehingga kita bisa apa namanya, jantung itu bisa melakukan kontraksi dan relaksasi seperti itu. Ini adalah sumber listrik yang utama. Selain di S anode ya, sumber listrik yang paling kuat yang kedua yang bisa menghasilkan impuls itu adalah di wilayah AV node ini. Dan yang ketiga adalah di serabut Purkinje. Jadi ini kalau misalnya ini nggak berfungsi, nanti yang akan menghandle generator listriknya itu bisa dari AV node. Kalau ini juga nggak berfungsi, yang terakhir berfungsi itu adalah ini apa namanya serabut Purkinje nanti yang akan bisa menghasilkan generator listrik seperti itu. Dan cuman ya kekurangannya kalau tidak dari S anode, impulsnya itu nggak 60 sampai 100 yang kita sebut nanti irama sinus. Jadi irama sinus itu pemacu listriknya dari S anode, frekuensi yang dihasilkan 60 sampai 100. Itu yang kita namakan irama sinus normal ya. Ini kurang ya. Jadi bukan merupakan irama sinus yang normal. Irama sinus yang normal ini yang atas ini ya. Jadi yang dia dari S anode, terus impuls yang dikeluarkan 60 sampai 100 kali per menit. Ini termasuk irama sinus yang normal. Kemudian kalau AV node itu hanya bisa menghasilkan impuls 40 sampai 60. Ini yang bisa dihasilkan. Nah, terus yang terakhir, kalau ini udah nggak berfungsi karena suatu sebab ya, misal ada miokard infark dan lain sebagainya, itu bisa terganggu atau elektrolitnya berkurang itu bisa terganggu ya. Yang terakhir bisa menyelamatkan itu ini di sini di ventricle. Cuman kalau ventricle yang mengeluarkan impuls itu cuman hanya 20 sampai 40 kali per menit. Impulsnya yang bisa dikeluarkan, listrik yang bisa dikeluarkan. Nah, ini nanti keluar sebagai heart rate ya atau frekuensi nadi seperti itu. Ini nanti khasnya pada ventricle itu koyok seperti ini. Nanti khas gelombangnya ada ya, nanti dijelaskan di belakang. Terus ini adalah pembentuk impuls. Yang kedua adalah penghantar impuls. Ini jalur-jalur untuk menghantarkan impuls. Kemarin kita sudah belajar tentang tentang blok ya. Blok itu kaitannya sama jalan. Nah, jalan-jalan penghantar listrik ini bisa bermasalah. Terjadilah blok. Itu nanti elektrofisiologisnya dari jantung itu bekerja. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Maaf ya kalau nggak bisa menjelaskan bisa diterima kan ya insya Allah ya. Jadi ini penghantar listrik. Jadi jantung itu bekerja oleh pembentuk listrik sama penghantar listrik. Dua gangguan di area sini itulah yang menyebabkan nanti yang namanya aritmia. Makanya gangguan aritmia ini wakeh ya. Tapi aku nggak akan ajarkan semua. Kurang lebih nanti yang tak ajarkan yang merah-merah ini ya. Dan masih banyak jenis yang lainnya. Jadi aritmia itu ada dua penyebab ya, ada dua gampangannya penyebabnya ya kalau kita belajar aritmia. Sesuai dengan aku yang diajarkan ya ini ya. Jadi yang pertama problemnya pembentuk listrik, yang kedua penghantar listrik ya. Jadi kalau pembentukan listrik, yang pertama adalah kalau bentukannya di sinus ya, tapi ini nanti aku pelajari satu-satu ya. Kalau pembentukannya di sinus, tapi frekuensinya tidak sesuai dengan 60 sampai 100, itu termasuk aritmia. Selain di tempat yang tadi saya sebutkan, kadang itu atrium. Jadi atrium itu otot yang baik ya untuk menghasilkan listrik ya. Jadi di atrium itu juga bisa di S anode, bisa di lain otot atrium itu bisa mengeluarkan impuls listrik. Keluarlah irama yang namanya PAC, AF, terus flutter, pemelacu kelana atrial kayak gitu. Terus kalau misalnya atrium ini bermasalah, satu-satunya yang bisa mengeluarkan impuls itu bisa di AV node. Nah, ini ada apa namanya? Ada iramanya seperti ini jenis-jenisnya ya. Ada SVT, ada irama lolos penghubung, opo itu ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian kalau di ventricle, nah nanti kita ketemu ini bukan PVC ya. Apa jadinya PVC ya, extrasystole ventricle ya, takikadi ventricle, pokoknya kalau ada tulisan ventricle itu pembentuk listriknya otomatis di ventricle. Kalau ada tulisannya atrial pembentuk listriknya ada di atrial.
di atrium ya, selain S anode. Kalau nanti iramanya jenengi sinus, pasti pembentuk listriknya dari sinus, tapi nggak normal. Karena apa? Karena impuls yang dihasilkan nggak 60 sampai 100 kali per menit tadi. Nah, seperti itu. Kalau di AV node biasanya jenenge penghubung-penghubung ya. Irama lolos penghubung, takikardi penghubung, nah, seperti itu. Jadi itu nanti gampangannya untuk apa namanya? Untuk sebagai jembatan kita mengingat-ingat. Ya, seperti itu. Kemudian itu dari pembentuk listrik. Penyebab aritmia yang kedua adalah penghantar impuls. Nah, seperti itu tadi ya, ini jalan-jalannya ini kalau ada blok, ya, ini ada namanya blok SA sinoatrial. Kita nggak pelajari kemarin, kita yang pelajari itu blok atrioventrikuler ya. Nggak masalah karena ini yang sering, saya rasa yang sering ditemui. Ya. Kemudian ada blok intraventrikuler, itu nanti kaitannya kalau nggak salah ini golongannya LBBB, RBBB gitu. Kita nggak pelajari sekarang ya. Mumet nanti teman-teman ya. Nanti kita pelajari lanjut kalau teman-teman sudah fasih di irama-irama yang sering kita temui. Oke, ini yang akan kita kurang lebih yang akan kita bahas hari ini. Oke, sekarang kita belajar di irama sinus dulu ya. Irama sinus secara bacanya sama seperti kemarin ya. Jadi dilihat dulu gelombang P-nya ada apa enggak seperti itu. Kemudian habis gelombang P, PR-nya normal apa enggak, QRS-nya normal apa enggak, ST-nya gimana, normal apa enggak. Seperti itu. Kita udah belajar gelombang normal ya. Ini jangan dilupakan. Ini penting. Ini wajib nggak boleh hilang dari akal pemikiran ya. Ini karena ini sebagai sebagai dasar ya. Jadi ciri-ciri gelombang yang keluar dari S anode itu yang pertama gelombang P itu selalu positif. Kecuali di mana Mel? Kemarin di lead berapa Mel? Ya Mbak. Iya. Gelombang P normalnya keluar dari mana? Gelombang P selalu positif kecuali di AVR ya. Jadi kenapa sih? Iya. Jadi kenapa gelombang itu terbentuk? Karena seperti yang materinya di awal dulu ya. Jadi gelombang P itu kenapa positif? Karena dia itu arahnya itu dari sini ya. Dari sini itu ke sini ya. Makanya gelombang P itu bisa positif. Nanti kalau misalnya yang mengeluarkan apa namanya impuls itu tidak di S anode, misalnya ada di sini gitu, itu nanti bisa negatif dan bisa negatif ya. Jadi seperti itu. Jadi gelombang P itu selalu positif kecuali di AVR itu adalah khasnya gelombang P dari irama sinus. Pertama ada gelombang P dan positif. Kemudian gelombang P kalau itu dari sinus S anode atau S anode itu QRS-nya pasti sempit. Sebenarnya tidak hanya dari sinus ya, QRS sempit itu bisa dari impuls yang atrium atau AV node. Itu bisa. AV node itu letaknya di atrium ya. Jadi sebelumnya ventricle. Jadi nanti kalau misalnya ada gelombang, makanya aritmia yang semua gelombangnya di atrium itu namanya SVT sebenarnya ya. Tapi SVT masih dijabarkan lagi nanti. Jadi gelombang P itu positif diikuti oleh QRS yang sempit. Seperti itu. Itu adalah normal dari irama sinus. Yang terakhir khasnya adalah frekuensi yang dihasilkan 60 sampai 100. Kalau tidak termasuk kriteria ini berarti semuanya tergolong irama yang aritmia. Kayak gitu. Lanjutnya sebentar. Oke, sekarang semua gangguan yang pembentuk impulsnya di sinus. Ini ya, di sinus. Sinus, tapi frekuensinya tidak 6 sampai 60 sampai 100, itu masuk aritmia ya. Ada gelombang P dan bentuknya normal, artinya positif di lead kecuali AVR. Nah, itu gelombangnya pasti dari sinus. Kemudian ada periode tertentu gelombang P tidak ada. Ya, jadi tidak mengeluarkan impuls sinusnya ini. Terus di kriterianya lagi otomatis QRS-nya masih sempit karena tadi yang dihasilkan dari S anode dan iramanya bisa irregular.
Nah, apa itu contohnya? Gampang banget ini. Ya, ini apa kira-kira yang sudah bergabung Iqbal? Ini kira-kira gelombang apa? Bisa dibaca seperti yang kemarin kita lakukan? Halo, Iqbal. Ya, Mbak. Ya, coba dibaca sesuai dengan yang kemarin kita latihkan. Kira-kira ini irama apa? Ini nggak ada gelombang P-nya ya, Mbak? Nggak ada gelombang P-nya? Kenapa kok bilang nggak ada gelombang P-nya? Ini kira-kira gelombang apa? Ini? Itu P, Mbak. Itu Tapi P. kok tinggi? Tapi kok tinggi? Oh. Oke, ini gelombang P. Tapi kok tinggi? Berarti ini P apa ini namanya ya? Kita nggak belajar gelombang P ya kemarin ya. Berapa normalnya gelombang P? Ini normal nggak gelombang P-nya? Enggak, Mbak. Enggak. Kenapa nggak normal? Normalnya kurang dari 2,5 tingginya. Oke, ini berapa? Itu kurang lebih 5. 5 ya, oke. 5 kotak kecil. Berarti ada gelombang P ya. Ada gelombang pre sama ya P. Terus habis itu apalagi interpretasikan setelah gelombang P? Reguler atau enggak? Reguler apa enggak? Oh iya, pertama Ini sinus apa enggak, reguler apa enggak? Oke, kira-kira reguler enggak? enggak, Mbak. Enggak reguler? Oh iya, Soalnya ada yang 3 kotak besar, ada yang 2,5. ada yang 2,5, ada yang 3 kotak besar. Oh iya ya. Ini oke, berarti berapa? Iramanya ini irregular ya? Iya, Mbak, reguler. Oke, sebentar, aku interpretasikan dulu. Eh, Oke, kok aku bacanya reguler ya? Jadi dia itu 1, 2, sekitar apa 1, 2, 13 kotak 13 kotak kecil. Ini juga kalau digeser sedikit ke sini itu kurang lebih 12 atau 13 kotak kecil. Ini sama 13. juga 13 kotak kecil. Ini juga sama antara 13 sampai 14. Ini sama. 14. Iya, Oh, antara 13 14. Jadi kira-kira ini reguler. reguler kurang lebih. Nah, setelah kita menentukan reguler apa enggak, kita tentukan apanya? Heart rate-nya, Mbak. Kita tentukan heart rate-nya ya. Heart rate. Oke, berapa kira-kira kalau seperti ini? 1.500 dibagi 13. 1.500 dibagi 13 kotak kecil ya. Oke, berapa? Ya. 115. 115. Oke. Terus habis itu interpretasikan lagi apa? Setelah reguler terus heart rate, habis itu P-nya 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 tinggi. tidak Oke. normal. Oke, P-nya nggak normal. Oke, terus habis itu Kemudian PR interval. PR intervalnya normal apa enggak? 3 sampai 5 kotak kecil. Normal, Mbak. Normal, oke. PR interval normal. Terus interpretasi apa lagi? Kemudian QRS-nya QRS-nya, normal juga, Mbak. QRS-nya normal, oke. Lanjut, terus habis itu Kemudian ST. Gelombang ST-nya ST-nya
Ini naik, Mbak. Agak naik ya, tapi kita Iya. tidak tahu ya ini nanti ST-nya apa namanya valid apa enggak karena kita cuma satu strip aja. Oke, lanjut. Iya. Kemudian T-nya gelombang T Gelombang T-nya positif ya. positif. Ya, Iya. kayak normalnya positif ya. Oke, sekarang kesimpulannya berarti gelombang Sinus ini sinus. sinus takikardi. Oke, sinus takikardi kenapa? Heart rate-nya lebih dari 100. Oke, heart rate-nya lebih dari 100 dan ada gelombang P. Nanti kalau P-nya yang bentuknya tidak normal, nanti ada yang namanya P pulmonal sama P mitral. Tapi kita nggak ajarkan itu ya, jadi nggak diinterpretasikan nggak apa-apa. Jadi P pulmonal wajar sih, nggak banyak di treatment biasanya karena masalah COPD pasien-pasien riwayat seperti itu ya. Jadi ini irama dengan sinus takikardia. Oke, benar. Lanjut. Terus habis itu Melisa. Ini apa iramanya? Mel? Ya, Mbak. Oke. Diinterpretasikan. Karena pesertanya dikit ya, jadi itu. Oh ini si siapa Devi udah gabung. Oke. Diinterpretasikan Mel dengan cepat. Dibatin aja. Gak usah tak dikte siji-siji. Sinus. Sinus. Kesimpulannya langsung tak takoi kesimpulannya. Kesimpulannya dan alasannya. Di bukunya kan Mang Bi. Bukunya kan Mang Bi. Sudah, profilnya. Ini bradikardi. Ini secara jarak. Ini PD. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak besar. Heart rate-nya 50 kali per menit. Artinya 50 kali per menit. Oke. Kesimpulannya apa? Bradikardi. Iya. Oh, bradikardia doang. Karena bradikardi itu banyak nanti macamnya. Apa kira-kira? Ada bloknya. Hah? Oke, sekarang pertama sama sebenarnya urutannya sama tadi bacanya ya. Ada gelombang P enggak? Ada. Ya. Kemudian habis itu iramanya reguler enggak? Reguler. Iya, kurang lebih reguler ya. Terus habis itu heart rate-nya 50. Kemudian kita baca gelombang P. Gelombang P-nya secara bentuk normal apa enggak? Normal. PR-nya normal apa enggak? Normal. GRS-nya sempit apa lebar? Sempit. Karena kurang dari 2,5. Kemudian ST-nya isoelektrik. T-nya positif ya. Kita nggak bahas TMI karena di sini cuma 1 lead ya. Jadi otomatis ini ST-nya normal kayak gitu. Jadi dia kalau ada gelombang P yang diikuti QRS dengan PR interval yang normal, itu berarti kemungkinan besar itu iramanya dari sinus ya. Ini kan sama, ini P, P sama. Tidak ada bentukan P yang macam-macam. Jadi satu bentuk. Nah, kemungkinan besar ini adalah irama sinus dengan bradikardi. Jadi sinus bradikardi. Soalnya bradikardi nanti ada bradiaritmia dan lain sebagainya ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini sinus bradikardi. Bingung enggak ya? Masih gampang kan ini sih. Oke, sekarang Devi. Nah, sekarang silakan diinterpretasikan kira-kira iki irama opo. Bentar ya Mbak. Oh iya, boleh. Boleh.
Apa lah? Oh, ini bentarnya itu sik mikir apa sik sibuk? Masih lihat. Ah, Itu dia masih? masih lihat ini EKG-nya. Oh, masih lah EKG-nya. Oke. Devi kita stangi. Mbak ini nggak irregular. Iya, nggak irregular, benar. Berarti kalau nggak irregular, rate-nya berapa? Bisa 6 second nggak ini? Dia 30 kotak besar ya Mbak? Iya, Aku 30 kotak besar. satu. Sampai 30 ya. Ini, ini. Ini kayaknya nggak sampai 30 kotak besar Iya, deh, Mbak. ya udah, nggak apa-apa wes. Berarti bisa sih kalau 15 berarti dikalikan 20 ya. Berarti kalau 15. Tapi memang kurang ini ya. Harusnya 30 kotak besar. Oke, abaikan ya dengan rate sekian gitu ya. Oke, lanjut. Lalu gelombang P-nya gelombang P-nya kok kayak lebar Mbak ya 4. Gelombang P-nya lebar 4. Nih, cari yang P yang agak jelas ya. Jadi cari P yang agak jelas. Mana yang paling jelas? Itu aja sih kalau kalau kita baca ECG. Ini melebar 4. Lebar 4, kamu lihat yang mana nih? 1, 2, 3. Aku kelihatan yang itu. Gelombang ketiga. Yang ini. Oh ya, jadi ambil yang agak gundukannya jelas ya. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Oke, lanjut. Oke, habis itu gelombang P-nya agak lebar. Sebenarnya enggak ya, Dev, kalau aku lihat yang di sini nih. 3 Bang. 2 ini malahan. Oke, Oh, iya. lanjut. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Tinggi. Tingginya normal. Oke, tingginya normal. Habis itu, Lalu PG. PG-nya normal, Mbak. QRS-nya sempit. QRS-nya sempit. Kemungkinan pasti kalau QRS-nya sempit, impulsnya dari mana? Kalau nggak dari sinus, pokoknya di daerah atrium ya. Itu khasnya. Kemudian QRS-nya sempit normal, ST-nya ST. Bahasanya kok ada yang naik ya, ada yang enggak. ST-nya ada yang naik, ada yang enggak. Enggak, kayaknya enggak naik ini. Ini tak maksudnya, agak naik ke sini. Yang ya itu. Iya, jadi kalau dalam satu garis gelombang itu nggak mungkin apa namanya? Mungkin ini karena efek terlalu cepat yang di sini ya. Jadi nggak mungkin dalam satu gelombang iramanya berubah-ubah karena kan satu gelombang ini apa kan kalau kita dikasih tahu ya sama apa perawat-perawat Hargit kemarin gelombang apa lead 1 sampai mulai dari lead 1, lead 2, 3, 4 AVR, AVL V1 sampai V6 itu adalah kalau di satu nanti lihatnya kameranya sebelah mana atas kayak gitu ya. Jadi kalau nanti V1 kameranya ada menghadap di bagian depan gitu. Jadi nggak mungkin semua lead itu apa satu lead seperti ini itu ada yang ST-nya naik, ST-nya turun itu nggak mungkin ya. Jadi memang cari yang agak jelas, yang jelas gitu nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan kalau kita bilang ST-nya naik, pasti satu gelombang ST-nya naik ya naik semua kecuali di beda ini ya, beda lead.
Nah, itu bisa nanti diinterpretasikan. Oke, ini ST-nya normal. Habis itu T-nya juga normal karena positif. Nah, seperti itu. Jadi ini apa kesimpulannya? Ini sinus atau tidak sinus? Enggak, Mbak, karena irregular. Karena irregular. Oke. Maksudnya pembentuk impulsnya di sinus atau bukan kira-kira ini? Sinus. Di sinus. Nah, Diikuti. namanya sinus apa kalau irregular? Sinus irregular ya. Sinus aritmia namanya ya. Gitu. Oh, iya, Ini iya. kok nggak jelas ya gelombang P-nya ya. Ini aku carinya di internet kok bentuknya kayak gini ya. Sebenarnya nanti kita interpretasi yang pasti gelombang P dari sinus itu selalu ada gelombang P ya, dan bentuknya itu sama. Bentuknya antara satu paket gelombang PQRS, PQRS, PQRS itu sama. Itu otomatis itu dari satu titik gitu ya. Kalau nggak sama nanti bisa bentuknya berbeda-beda. Mungkin kita bisa interpretasikan lebih jelas kalau di irama beneran ya, irama ECG beneran ya. Jadi P-nya ada gelombang P gitu aja. Yang diikuti QRS kemungkinan itu sinus ya. Tinggal menentukan nanti dia takikardi, bradikardi atau ternyata irregular. Kalau irregular namanya aritmia. Oke, lanjut. Nah, kalau ada gelombang P, kemudian diikuti oleh QRS dengan PR interval yang normal ini dari sinus. Tapi kok ini mau moro-moro kosong. Itu yang dinamakan ares. Nah, sinus ares. Ini kayaknya kudu diapal sih ya, kayak gini nih ya. Mungkin ini yang jarang ditemui di teman-teman. Jadi kok ono gelombang PQRST, 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 terus habis itu loh, iki kosong. Kudune kan di sini ada, di sini ada. Kok kosong? Itu yang namanya sinus ares. Ada yang gelombangnya hampir sama dengan ini namanya SA block. Nanti nggak apa-apa lah. Iki nek gak sinus ares ya SA block kayak gitu ya. Kemarin jangan lupa apa bedanya sama AV block ya kemarin. Nah, kalau sinus ares itu ini gelombang P mengeluarkan impuls, kemudian dihasilkan gelombang P. Habis itu diteruskan ke ventrikel, keluarlah gelombang QRS kayak gitu kan. Suatu ketika karena suatu penyebab sinus ini tidak mengeluarkan impuls dalam beberapa detik, itulah yang nanti yang namanya dikatakan sinus ares. Tapi kalau AV block itu ini ya kaitannya nanti dengan PR interval. Itu kan ada AV block apa yang mirip sama sinus ares? AV block derajat berapa? Masih ingat nggak ya? AV block. Kalau AV block yang derajat pertama apa kemarin? PR ya. PR-nya panjang, sama, semuanya memanjang. Itu AV block derajat 1. Kemudian naik lagi ke derajat 2. Jadi semakin panjang, semakin panjang, habis itu nggak ada. AV block derajat 2, Mbak. derajat 2. Terus habis derajat 2 tipe berapa? Morbid 1. Morbid 1. Habis itu irregular PR-nya sama intervalnya, terus habis itu ada P tidak diikuti QRS derajat 2 morbid 2 ya, seperti itu. Kemarin kita ketemu kalau bloknya itu total, jadi kalau bloknya total biasanya antara P sama atrium sama ventrikel ini udah berjalan sendiri-sendiri ya. Makanya biasanya AV block itu total itu ventrikelnya hanya mengeluarkan nadi sedikit ya, karena yang menyelamatkan kalau misalnya ada blok, otomatis dia nggak dapat aliran dari sinus kan atau dari atrium, akhirnya jalan dewe-dewe, atrium kontraksi dewe, terus ventrikel juga kontraksi dewe. Itu kalau total AV block ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada normal sih sinus marang kok hilang, itu kemungkinan sinus ares atau SA block ya. Jadi sementara ini aja ya, nanti kalau belajar SA block nanti lupa yang AV block. Nah, kayak gitu ya. Dari sini ada pertanyaan, jadi harus dihafal memang. Pokoknya selama ada gelombang P, kemungkinan itu kalau nggak dari sinus,
dari atrium ya, kayak gitu. Tapi kalau dari atrium itu sinusnya nggak normal. Oke, sebentar. Dari sini ada pertanyaan? Si aman ya. Oke, sekarang setelah dari sinus, kita berlanjut ke pembentuk impulsnya di atrium, selain sinus. Jadi selain sinus itu bisa mengeluarkan impuls. Ya, di mana ya? Ini otot-otot atriumnya ini bisa mengeluarkan impulsnya ya. Jadi nanti gelombangnya adalah pasti tidak sama dengan gelombang P pada irama sinus. Ada yang negatif, ada yang tidak bisa diidentifikasi. Yang pasti, seperti yang saya katakan tadi, QRS kalau gelombangnya itu, kalau impulsnya itu dari atrium, itu pasti QRS-nya sempit. Itu bisa dipastikan ya. Ini ya, bisa nanti pembentuk impulsnya di sini ya, atau bisa di sini ya, atau bisa dua-duanya ini ada. Nanti ketemu yang namanya, yang pertama adalah PAC atau bukan VES ini ya, apa extrasisal atrial ya, salah ini sorry. Jadi PAC yaitu aduh salah lagi tulisannya, prematur atrial contraction atau PAC ya. Jadi PAC itu pembentuknya itu dari atrium seperti ini. Bisa juga dari tempat yang lain ya. Nanti ini yang akan membentuk gelombang P, ada yang kalau pembentuknya itu hanya satu titik di atrium, nanti namanya PAC univokal. Jadi bentuknya pasti sama ya. Kalau dari banyak itu bentuknya bisa berbeda-beda, namanya nanti multivokal. Ini jarang kita interpretasikan univokal dan multivokal ya kalau PAC. Jadi PAC itu ini ada gelombang P dari sinus ya. Yang api ini gelombang P dari sinus, P dari sinus. Nah, ini kalau PAC, P ini kayak gini ya, agak mendekat ke sini, terus ini P-nya agak lancip. Pokoknya berbeda sama gelombang P yang lainnya. Tapi di monitor, teman-teman nggak usah bingung. Biasanya kalau PAC ini pasti jenenge prematur ya. Ibaratnya gampangnya gini, jenenge prematur, saat durungi kontraksi dia udah kontraksi duluan gitu. Jadi QRS-nya biasanya maju. Seperti ini ya, agak maju. Kayak gini. Ya, jadi kalau ada irama aritmia, biasanya ini ada irama aritmia gitu. Kalau enggak, kemungkinan sinus aritmia atau AF atau PAC. Dari mana nanti kita bisa tahu ya? Biasanya kalau AF itu bedanya itu aritmianya itu enggak ini. Pokoknya aritmia aja. Jadi kayak sinus aritmia tadi ya. Tapi kalau PAC biasanya itu kayak PVC ya, jadi ada yang bigemini, trigemini, quadrigemini, jadi dia kayak khas gitu, kayak punya pola, kayak gitu. Jadi kayak ini ada PAC, ini irama sinus, ini PAC, sama kayak PVC ya, jadi bigemini. Bagaimana membedakan sama PVC? Antara PAC sama PVC, membedakan ini, lihat GRS-nya. Ini lebar atau sempit? Kalau lebar itu otomatis PVC. Jadi kalau perbandingannya sama gelombang yang lain, PAC ini sama kayak sama kayak sinus aritmia atau sama kayak AF. Tinggal nanti lihat gelombang P-nya kayak gimana. Kalau seperti ini nih ada gelombang P bisa diidentifikasi, tapi gak podo kayak gelombang P liane, itu kemungkinan besar PAC. Dan AF itu nggak ada, bigemini, trigemini itu nggak ada ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau PAC itu selalu ini ada khasnya, ada gelombang sinusnya. Jadi PAC itu kayak gelombang tambahan. Dari sinus keluar tapi atriumnya ini punya ototnya itu meletup juga gitu listriknya. Akhirnya keluarlah gelombang PAC. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat semua gelombang dari atrium, entah itu SA node, AV node ataupun otot atrium yang lainnya, QRS itu selalu sempit ya. Paham ya dari sini ya? Tuh, ini nanti harus teman-teman PAC atau PVC kalau PAC sama PVC lihat monitor aja kita udah tahu ya. Tapi kalau PAC untuk membandingkan sama AF biasanya paling enak kalau kita ECG pakai lead 2 panjang. Oke, lanjut ya. Semoga nggak lali.
Oke, ini jenis PAC ya tadi ya. Sama kayak PVC teman-teman, ada yang kuplet. Kalau bebarengan kayak ini kan nggak ada ya gelombang P-nya ya. Ini ada gelombang P, tapi di tengah gelombang yang sinus ini ternyata ada yang tidak ada gelombang P-nya. Apa ini namanya ya? Kalau gini PAC kuplet ya. Bisa nanti kalau banyak jadi atrial takikardi. Jadi atriumnya itu takikardi gitu ya. Jadi seperti ini bentukannya. Ada yang digemini, PAC normal, kayak PVC. Kemudian kalau PVC sering ya, makanya teman-teman kayaknya udah hafal ya. Kalau trigemini, PAC normal, PAC. QRS-nya sempit, gelombang P-nya dulu nih gitu, lembut ya. Dibandingkan sama ini, apa namanya, berbeda ya. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Yaitu tadi, ini normalnya bisa menghasilkan gelombang P yang bagus seperti ini. Kalau di atrium otomatis nanti gelombang P-nya berbeda ya. Bisa negatif kalau dia itu pembentuk listriknya itu di daerah sekitar AV node ya. Bisa negatif, itu bisa. Nah, seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu, Rek. Yang kedua adalah atrial flutter ya. Jadi atrial flutter? Atrial flutter itu adalah impulsnya di atrium cuman nanti muter-muter kayak gini impulsnya. Nanti ada yang lolos ke ventricle. Ini atrium ya. Jadi muter-muter terus ada yang lolos ke ventricle. Akhirnya terbentuklah gelombang P cepat dan teratur, P-nya banyak kasnya dan membentuk gigi gergaji. Itu namanya atrial flutter. Jadi kan ini muter-muter ya. Jadi terbentuk karena atriumnya berkontraksi dan itu nggak semuanya lolos ke AV node, akhirnya disalurkan ke ventricle. Akhirnya ini muncullah gelombang P banyak, kemudian kalau lolos ya bisa mengeluarkan QRS. Nah, itu namanya atrial flutter. Makanya kalau di makanya kalau di atrial flutter nanti teman-teman kalau ketemu gelombang P yang banyak dan itu reguler kan sama bentuknya. Nah, itu muter-muter impulsnya. Kemudian nanti kita bicara rasio konduksi. Jadi dari kalau gelombang P-nya ada 2 seperti ini, kalau ini ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Ada gelombang P3 namanya 3:1, artinya setelah 3 baru baru mengeluarkan 1 impuls. Jadi dari 3 kontraksi atrium itu cuman 1 yang lolos, yang bisa lolos ke ventricle listriknya ya. Jadi itu khasnya sama, karena ini masih di wilayah atrium, QRS-nya pasti sempit. Frekuensi atrium, jadi atrium itu berkontraksinya 250 sampai 300. Ini semakin bahaya kalau misalnya rasio konduksinya gelombang P-nya semakin banyak. Kenapa? Karena ventrikelnya cuma denyut bradikardi ya. Sedangkan atriumnya takikardi. Ini yang agak berbahaya nanti. Nah, seringnya kita ketemu flutter itu rata-rata kalau di ICU kalau nggak 3:1 itu yang sering aku temui ya. Seringnya 3:1. Bisa lebih dari 4 atau 5:1. Kalau iki muter-muter aja gak ono sing disalurkan ke ventricle. Khasnya adalah iki gelombang P membentuk gigi gergaji. Apa nanti membedakan sama trailing ya, bisa membedakan nanti ya harus di ECG sih. Jadi ini kalau hanya lewat monitor kita nggak bisa ini ya, nggak bisa interpretasi. Jadi kok kayak gelombangnya P ini kok kayak gigi gergaji, langsung teman-teman bisa ECG. Nah, ini yang namanya atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu gelombangnya tidak jelas. Kenapa? Karena impulsnya ini dari banyak tempat. Jadi semuanya ini mengeluarkan listriknya ya, dan semuanya bisa disalurkan ke ventricle ya. Nah itu muncullah akhirnya gelombang P yang tidak bisa diidentifikasi biasanya, nggak tampak jelas di gelombang P nih. Kalau PAC kadang masih muncul gelombang P-nya ya, tapi membedakannya kalau sama PAC yaitu tadi biasanya PAC itu membentuk pola gitu ya. Kalau ini enggak semuanya disalurkan, makanya kayak sinus aritmi. Tapi membandingkannya sama sinus aritmi kita harus lihat ya, ada gelombang P enggak? Oh enggak ketok. Ya udah ini namanya AF kayak gitu. QRS-nya otomatis sempit karena masih di atrium yang mengeluarkan ya. Jadi macam-macam RR otomatis irregular. Macam-macam AF ada rapid response.
Ada moderate respon, ada slow respon. Rapid artinya kalau lebih dari 100 itu rapid. Tapi biasanya kalau rapidnya 120 kadang cuman main obat-obatan oral ya. Tapi kalau udah di atas 130, 140, apapun itu, kalau rapid dan mengeluarkan klinis, misal tensinya turun, otomatis pasti diterapi sama dokternya ya. Jadi kalau lebih dari 100, hati-hati. Ini nanti kalau sudah jadi rapid, bisa ini ya pasiennya bisa ARES ataupun bisa SVT dan lain sebagainya. Itu bisa menimbulkan yang berbahaya. Itu atrial fibrilasi ya. Mirip sama sinus aritmi tapi kita harus pastikan ada nggak gelombang B-nya. Tuh. Oke, sebelum kita berlanjut, kita latihan dulu ya. Ini harus dihafal memang kalau ini. Oke, ini tadi gelombang apa? Siapa ya? Sinus Ares. Oh, ya. Cene gak dibadai langsung sinus Ares bener ya. Ini kok api iki padahal gelombangnya kok moro-moro hilang. Udah sinusnya Ares, artinya sinusnya tidak mengeluarkan impuls. Gampang ya gitu nih ya. Seingat Mbak. Iya seingat. Iya kak Popo. Ini lanjut, ayo. Ini kira-kira apa nih? Mau aku tak copot-copot dari atas loh ini. Apa ini? AF. AF ya. Tapi ini bisa jadi sinus aritmi. Bedanya apa ya? Nanti di ECG ya. Benar ini AF tapi soalnya P-nya gak ketok. Ini? Ini apa kira-kira? PAC, bukannya PAC kan Mbak? PAC. Kenapa PAC? Ini Mbak ada yang aneh, P-nya. Oh, P-nya ada yang aneh ya, benar ya. P-nya Ya. ada yang aneh, PAC. Gitu ya. Oke. Ini? Ini. Kalau ada bentukan gigi gergaji, flutter, rasio konduksinya berapa ini? Dua banding 1. 3 banding. 3 ya, 3. Ini gelombang P gitu. Mana gelombang T? Ya mungkin wis ketutupan ya. 3:1 ya ini ya. Tuh, oke. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke irama junctional. Apa sih urut ya? SA node, atrium, sekarang junctional. Kalau ada irama junctional itu biasa nih P itu nggak ono atau inverted atau negatif ya. Karena P masih di atrium kan ya. Jadi P masih di atrium. Kalau jadi P-nya masih di atrium, jadi kemungkinan masih terbentuk irama terbentuk gelombang P, tapi nggak normal, nggak normalnya inverted atau bisa retrograde. Jadi gelombang P ini munculnya itu di belakang seperti itu. Jadi nanti impuls itu bisa kembali ke atrium. Dari sini itu bisa kembali ke atrium kayak gitu ya. Makanya bisa nanti negatif atau bahkan inverted. Itu khasnya. Jadi gelombang P itu normalnya positif. Kalau udah negatif, itu kemungkinan lihat ini kemungkinan irama yang tidak berasal dari sinus atau atrial, tapi berasalnya dari AV node gitu ya. Jadi bisa nggak ada, bisa juga nggak ada. Kalau nggak gelombangnya nggak ke sini ya nggak ada seperti ini. Ya, ini irama junctional berasal dari AV node. Karena AV node itu masih di atrium, itu maka QRS-nya otomatis sempit. Nanti kalau nggak ada gelombang P, QRS-nya lebar, itu pasti dari ventricle. Kemudian gelombang P tidak jelas, terbalik atau tidak ada atau setelah QRS. Iramanya reguler, karena AV node tadi hanya menghasilkan 40-60, yang namanya irama junctional harusnya ya iramanya 40-60. Kalau lebih dari 60, maka dikatakan accelerated junctional rhythm gitu ya. Biasanya sing sok moco iki mek dokter kardio ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini hanya untuk pengetahuan karena sekalian kita belajar aritmia. Pokoknya QRS sempit loh, kok gak ono P nih.
Seringnya nggak ada P-nya ya. Mungkin kalau retrograde agak susah dikenali. Kok nggak ono P ini? Oh, ini irama jensenal. Pasti rate-nya 40 sampai 60. Tapi kalau lebih, mungkin karena obat-obatan atau karena ya biasanya karena obat-obatan, setauku ya, itu bisa lebih dari itu. Namanya accelerate. Jadi junctional rhythm yang dipercepatnya gitu. Udah ya, sini ya. Oke, gampang. Jadi dari avinut letupan listriknya itu dari avinut. Oke, sekarang kita ke pembentukan impuls di ventricle. Sedikit kok, nggak banyak teman-teman nanti. Pokoknya kudu eling. Irama denut pemacu dominannya adalah ventricle. Jadi pemacunya adalah dari ventricle. Sorry. Terus habis itu dari sini, entah dari sini, entah dari sini, pokoknya ventricle lah ya. Irama pemacu dominannya dari ventricle. P-nya pasti menghilang karena nggak ke sini. Jika ada, biasanya tidak berhubungan dengan QRS secara konstan. Dan khasnya lagi ini otomatis QRS-nya lebar. Itu. Wes, pokoknya kalau QRS lebar itu ventricle lah, anggap aja. Ada sih kalau dari sinus QRS-nya PAC itu bisa QRS-nya lebar, namanya aberran. Tapi gak usah ya ke situ ya. Aku gak ro ya. Nah, ini sekarang PVC atau VES ya. Jadi PVC premature ventricle contraction atau PVC sama kayak PAC, mirip, jenis-jenisnya juga mirip ya. Jadi cuman QRS-nya lebar. Dan karena ini gelombangnya dari ventricle, otomatis P-nya nggak ono. Nanti ada PAC aberran itu ada gelombang P-nya, masih ada gelombang P, itu PAC aberran. Tapi kita nggak usah belajar kayak gitu ya. Jadi pokoknya no ventricle, ada irama dari ventricle, pasti tidak ada P. Itu namanya dan prematur, jadi dia agak maju ya. Kalau dari rate-nya agak maju-maju, sama kayak PAC. Namanya PVC, gitu. Apa bedanya sama PAC? Yaitu QRS lebar. Sama seperti PVC, bentuknya ada yang univokal, ada multivokal ya. Univokal kalau bentuknya sama. Kalau univokal kayak gini nih yang gelombang yang pertama ini berarti dari satu titik ventricle yang penghasil listriknya ya. Kalau univokal biasanya dari sini bisa dari sini, jadi bentuknya yang akan berubah kayak gitu. Kayak gitu ya, paham ya? Gampangannya ini, QRS lebar nggak ono gelombang P, itu pasti dari ventricle. Ada gelombang QRS yang datang sebelum waktunya, sama kayak PAC ya. Gelombang QRS-nya lebar, gelombang P dari sinus tidak terpengaruh. Kalau misal pun ada gelombang P itu nggak terpengaruh sama ini gitu. Pokoknya P itu harapannya ada gelombang P selalu diikuti QRS itu yang normal ya. Terus habis itu gelombang T mengalami kelainan vektor berlawanan dengan vektor QRS. Maksudnya T-nya ini bisa negatif ya. Seperti itu. Gak usah dipikir kalau ini. Bentuknya bisa kuplet, bigemini, trigemini sama. Quadrigemini, okasional, univokal, multivokal. Bigemini itu apa? Kalau ini apa ini? Kalau PVC, sinus-sinus, PVC, sinus-sinus, PVC. Namanya apa? Namanya trigemini ya. Jadi nek ngeling itu kalau gelombangnya ada 3 dari 3 gelombang itu satu PVC, namanya trigemini. Kalau dari 4 gelombang satunya PVC, itu namanya quadrigemini. Kalau 2 B kan 2 ya, 2 gelombang salah satunya PVC, namanya bigemini. Kalau kuplet bareng ya, jadi PVC 2 tapi PVC semua, namanya kuplet. Beda bentuk namanya multivokal, kayak gitu ya. Ini yang harus teman-teman waspada. Nah, ini kuplet, ini triplet, kuplet, marino jadi VT ya, hati-hati. Terus ini bigemini juga iya, ya. Bigemini nanti apalagi kalau seperti ini ya, bigemini R-on-T ya, jadi PVC-nya itu gabung sama gelombang T, itu bisa jadi ini VT, itu yang paling ditakutkan, R-on-T. Ya, kenapa? Seperti yang saya katakan tadi ya, ini ada gelombang sinus tapi diikuti ventricle. Nah, masalahnya nanti kalau berkontraksi
sesuai irama dari sinus, kemudian ventrikelnya juga berkontraksi irama dari ventrikel itu sendiri, ya itu nanti lama-lama ini nanti bisa jadi VT namanya ya, kalau ada R on T. Pokoknya ono bigemini kuplet hati-hati. Itu teman-teman harus segera lapor. Kalau perlu telepon, kalau dokternya nggak respon, gitu. Kalau ragu segera kita lakukan ECG. Jadi ECG itu salah satu, kadang kita ragu ya, langsung aja ECG. Tapi kalau jelas ECG monitornya kelihatan, langsung difoto, dok ini iramanya kayak gini nggak? Karena kan kadang nunggu. Kadang itu dokternya itu kalau dilapori itu, Mbak aku minta ECG-nya, pasti kayak gitu. Jadi nanti jalan bareng, ada yang mau ECG, ada yang lapor dokternya. Kadang aku kalau, dok iramanya monitor kayak gini, ini sedang aku proses ECG gitu. Jadi butuh respon cepat, apalagi kardio kalau ditelepon agak susah ya mainnya, tapi WA-nya fast respon kok. Nah ini yang harus diwaspadai kalau PVC. Oke, itu yang pertama ya, irama ventrikel yang pertama. Irama ventrikel yang kedua adalah idioventrikuler ya. Apa itu Mbak? Ini pasien kemarin ya, pernah ya. Jadi ventrikel, irama dari ventrikel itu selalu QRS-nya lebar dan tidak ada gelombang P. Kok masih ada QRST-nya, masih ada, masih kelihatan, tapi gelombang P-nya nggak ada. Dan reguler itu adalah irama idioventrikuler atau irama lolos ventrikel. Kata-kata ini aku ambil dari buku, ini aku ambil dari internet. Ya, irama idioventrikuler. Jadi P wave itu nggak ada. PR intervalnya otomatis nggak bisa. QRS-nya nggak bisa diidentifikasi. Dan ritme. Nah, yang namanya irama ventrikel, heart rate yang dikeluarkan berapa tadi impulsnya? 20 sampai 40. Nah, makanya namanya yaitu irama yang dikeluarkan dari ventrikel. Tapi, kalau misalnya kok gak ono? Sama seperti tadi ya, sama seperti junctional ya. Kalau irama dari ventrikel QRS-nya lebar, habis itu rate-nya lebih dari 40, namanya accelerated idioventrikuler atau idioventrikuler yang dipercepat kayak gitu. Ini nek wis koyo ngene pasiennya wis kate asistul nek kayak gini ya. Wis pasiennya mau asistul, hati-hati ya. Jadi mungkin perlu obat-obatan seperti ini. Jadi wis mulai lebar-lebar nanti arahnya ke asistul. Nanti kalau PVC nanti arahnya ke VT, sama aja ya. Nanti arahnya ke mengancam nyawa. Nanti di sini aku tidak ajarkan mengancam nyawa, nanti di next pertemuan baru ke aritmia yang mengancam nyawa. Jadi gak kebek ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung latihan ya. Oke, cepet kok. Nah, ini apa nih? Ada gelombang P, QRS, moro-moro no QRS lebar di sini. Ada QRS lebar. Ini kemungkinan irama ini adalah ada impuls yang dikeluarkan dari mana kalau QRS-nya lebar? Halo? Avenut. Kalau QRS lebar dari mana? PVC ventricle. Dari ventricle. Avenut itu masih di atrium ya. Jadi dia masih di area atrium. Ya, dari ventricle benar. Nah, oke, kalau ada irama kayak gini kan tidak reguler. Apa bedanya sama idioventrikuler? Iya, PVC benar ya. Bedanya kalau idioventrikuler ini nggak ada irama sinus. Jadi PVC, PAC itu irama tambahan. Jadi dia ada impuls dari sinus, tapi ada tambahan impuls dari yang lainnya, yaitu dari ventricle. Keluarlah yang namanya PVC. Nanti kriteria PVC aslinya banyak ya. Nanti hitung-hitung kayak gitu, wes nggak usah, nggak penting. Nggak diajar, nggak applicable juga kalau menurutku. Mungkin kalau jadi ini ya, nanti membedakannya sama gampangnya kalau idioventrikuler semuanya dari ventrikel, udah nggak ada irama dari sinus kayak gitu ya. Sudah, ini PVC. PVC apa ini? Kalau ada 1, 2, 3 dari 3 gelombang ini ada 1 PVC, berarti dia termasuk PVC yang
Trigemini. Iya benar, trigemini ya. Oke. Ini termasuk yang multivokal atau univokal? Ini. Uni. Uni. Berarti dia dari satu titik ventrikel ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini tadi? QRS-nya lebar dan reguler semuanya, QRS lebar semua. Idioventrikuler. Ya, oke. Idioventrikuler ini yang normal atau yang dipercepat? Halo? Dipercepat kayaknya. Yang dipercepat. Berapa rate-nya? 1, 2, 3, 4. Berapa rate-nya? 300 dibagi 4 piro rate? Ada yang ingin 75, oke. Dipercepat. Harusnya kalau nggak dipercepat normalnya berapa kalau dari kalau ventricle? 20 sampai 40. Iya, 20 sampai 40 ya, oke. Ini wis KP asisto, hati-hati ya kemarin. Oke, sekarang ini. Ini nih apa nih? Bentar. PAC ya, Mbak? Ya, PAC. Kenapa ada PAC? Kenapa PAC? P-nya itu bentukannya ada yang Inverted, aneh. ya. Ya, ada yang aneh lah ya. Oke. Terus QRS-nya sempit. Ini otomatis impulsnya bukan dari sinus, tapi dari ini ya, atrium dan tidak ritmi. Ada yang ritmi, ada yang tidak ritmi. Ini kemungkinan adalah PAC. Harusnya kan agak ke sini ya. Jadi dia maju makanya namanya prematur. Oke. Sudah, terus ada lagi. Ini apa? Ini ada nggak gelombang P-nya? Nggak ada AF. Ini AF, karena P-nya ada cuman lembut-lembut ini ya, nggak bisa diidentifikasi nih yang mana yang P. Membedakan sama flutter, kalau flutter itu ritmi ya, tapi ada yang bilang sih flutter itu dalam satu gelombang itu ada yang aritmi. Jadi cuman bedanya gelombang P pada flutter itu P-nya podo. Jadi ini kan ono sing lembut, nggak ero kan ini, sing nggak bisa diidentifikasi, susah diidentifikasi itu namanya AF. Oke. Ini jelas banget ya. Apa iki? Flutter. Iya, flutter. Langsung aja. Iki? Yang ini? PVC. Iya, PVC apa ini PVC. jenisnya? Bigemini. Bigemini. Bentuknya? Univokal. Univokal, karena bentuknya sama. Ya, berarti dari satu titik yang mengeluarkan impuls. Ini? PAC. PAC, oke. Ini? Sinus Ares. Iya, sinus Ares. Oke, ini? Apa ini? Ini apa? Ini? Apa ini? PAC. PAC, kenapa PAC? QRS-nya lebar. Kalau PAC namanya apa? Prematur atrial contraction. Karena itu dari atrial, QRS-nya sempit apa lebar? Nah, berarti ini bukan PAC ya? PVC maksudnya. Oh, PVC maksudnya, ya benar. PVC jenis apa? Trigemini. Kuplet. Ini ada QRS lebar 2 gabung Oh, jadi iya. satu ya. Ini kalau agak ke sini lagi nanti RONT ya. Ini maring ini VT ya. Jadi hati-hati kalau ketemu ECG dengan irama yang seperti ini. Kok wes ya? Wes ya ono. Ini apa nih?
Irama apa ini? Cari gelombang P, QRS-nya gimana? Fungsional. P-nya inverted. Oke, P-nya inverted, QRS-nya sempit apa lebar? Sempit. Sempit. Berarti ini adalah irama apa tadi? Fungsional. Junctional. Junctional yang normal atau yang dipercepat? Normal. Normal. Normal karena rate-nya berapa? 40-60. Ini rate-nya berapa hasilnya nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 300 bagi 5. 60 ya? 60. Berarti normal ya. Irama junctional tok. Ini maybe ini yang terakhir kayaknya nih. divisi. PVC, oke. PVC yang tipe apa ini? Ada big mini, Ada begini, ada 3 mini ya. Apa gini? begini. Ada multivokal ya. Ya wes pokoknya begitu ya. Jadi apa ya kalau kayak gini ya, multiple. Nek bingung langsung multiple. Oh, multiple. Kalau bingung. Ya, ini PVC benar ya. Ini sumbernya dari banyak titik. Nah, kemudian rate iramanya ya ini lumayan agak rame. Nek ini pokoknya rame dok, pokoknya gitu ya. Nek laporan dengan dokternya. Sudah. Ini jadi sebenarnya ada salah satu yang mudah ya. Mungkin terakhir sebelum ini ya. Aduh, mana ya tadi ya? Sebentar ya, Rek. Sorry. Ini terakhir mungkin. Oh, wait. Sebenarnya ada salah satu cara yang mudah untuk teman-teman bisa jadi caranya menginterpretasikan itu dari P-nya ono apa gak, kayak gitu-gitu loh. Mungkin ini terakhir untuk mengingat-ingat, selalu pokoknya dieleng ya. Kalau QRS sempit itu berarti dari atrium. Kalau QRS lebar itu teman-teman bisa lihat screen ya. Kalau QRS-nya lebar itu berarti dari ventricle, itu aja sih. Jadi ada, remote. Ada yang menginterpretasikannya mulai dari QRS. Semoga teman-teman nanti gak bingung. Karena kita udah belajar itu, lihat QRS-nya ono apa gak ya. Step pertama itu lihat QRS. QRS-nya ono apa gak. Nek misalnya gak ono QRS-nya, kalau dia gak ventricle, maksudnya QRS-nya nggak bisa diidentifikasi. Iki gelombang P, opo gelombang QRS, itu namanya ventricle fibrilasi. Nanti kita akan pelajari di next ya. Kemudian ada yang namanya asistol. Iqbal kalau mau persiapan itu boleh undur diri ya. Ini tambahan. Terus kalau QRS-nya nggak ono lurus ya, yang jenenge QRS kompleks nggak ada ya. Jadi namanya asistol. Kalau QRS-nya ono ya, ada QRS, tapi kita lihat QRS-nya Oke, kita lihat ada nggak gelombang P-nya. QRS-nya ono, lihat ada nggak gelombang P-nya. Kalau nggak ada, kalau ternyata ini ada gelombang P, kemudian ini ada gelombang P, kemudian PR intervalnya bermasalah, itu jenenge blok nanti ya. Ada AV blok kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini kok angel ya? Kok aku lari ya? Kalau misalnya ada P, tapi ini ya ada diikuti QRS, nanti ada sinus bradikardi, ada sinus takikardi, ada normal sinus ritme. Kayaknya wis hafal yo, kita tambah bingung aku ndelok iki ternyata. Wis tak bedheki ya wis ya. Kalau misalnya kita temukan ini bacanya dari ini.
tahap pertama itu baca QRS-nya ada apa enggak. Kalau ternyata QRS-nya enggak ada tadi itu ya bisa VT. Aku ini dulu tak stop daripada aku bingung. Oke, kalau misalnya ada QRS, dilihat QRS-nya itu lebar atau sempit. Pertama kalau QRS-nya sempit, kita harus berpikir otomatis dia impulsnya itu pasti dari atrium. Tinggal nanti kita lihat P. P itu kalau bentuknya normal terus diikuti QRS, otomatis dia itu gelombang sinus kemungkinan besar. Kalau gelombang P enggak dilihat, P-nya itu bisa diidentifikasi enggak? Kalau nggak bisa diidentifikasi, kemungkinan besar itu adalah atrial fibrilasi. Kalau P-nya bisa diidentifikasi tapi banyak, P-nya itu namanya flutter, kayak gitu. Kalau P tidak bisa diidentifikasi, kalau P-nya nggak ada, atau bahkan inverted, namanya junctional. Itu berarti dari AV node pembentuknya, kayak gitu. Kalau itu kalau QRS-nya sempit. Kalau QRS-nya lebar, otomatis biasanya P-nya nggak ono. Kalau lebar itu kalau nggak VT, ventricle tachycardy, fast, ventricle extrasystole, apalagi. Pokoknya semua irama ventricle itu pasti nggak ada gelombang P-nya, kemungkinan besar. Dia ada idioventrikuler, ventricular tachycardy, terus habis itu fast, apalagi ya? Itu sih. Itu aja aritmia. Ada pertanyaan dari sini? Mungkin balik ke sini. Ada pertanyaan nggak, Rek? Belum. Halo, wes ya, cukup ya. Jadi balik ke sini ya. Jadi kalau PAC dia itu irama tambahan. Kalau takikardi atrial ini takikardi atrial ini apa ya? Kok lali aku. Bentuknya sama seperti lali sorry aku kalau takikardi atrial. Ini ya, pokoknya semua kata-kata atrial kemungkinan besar nanti membentuknya dari atrium. Kemudian kalau AV block, kalau pembentuknya impuls di AV node itu nanti extrasystole, ada takikardi penghubung. Kalau SVT nanti ini minggu depan ya. Irama lolos penghubung itu tadi ya. Irama lolos penghubung itu idioventrikuler. Apa namanya? Apa ya tadi ya? Junctional, sorry. Kemudian kalau ventricle, ya kata-katanya pasti ventricle, henti ventricle ini yo, henti ventricle kira-kira ya gak ono QRS ya misalnya. Irama lolos ventricle, ya ini idioventrikuler tadi. Kalau terkait penghantaran, kita kenal SA block, AV block, sama nanti ketemu nanti ada LBBB, RBBB, tapi kita nggak ajarkan dulu ya. Insya Allah itu paham ya? Oke, aku tanyain aja satu-satu. Waktunya kuis. Lisa, are you there? Oke. Kira-kira kalau misalnya ada gelombang QRS-nya itu sempit, habis itu gelombang P-nya ada tapi banyak, itu apa namanya? Apa ya, Pak? Aku tadi nggak fokus, banyak tamu di rumah, Pak. Oh ya udah, oke. Iqbal, gelombang P-nya flutter ya. Jadi flutter itu gelombang P-nya impulsnya itu muter-muter. Jadi atriumnya itu namanya flutter ya. Kalau bahasa lain gelepar ya, flutter ya. Gelombang P-nya itu banyak ya, karena atriumnya berkontraksi, tapi nggak semua impuls itu diloloskan ya. Jadi makanya terbentuk seperti gergaji ya, ini ya. Terbentuk seperti gergaji dan hanya satu dari sekian banyak atrium yang kontraksi ternyata satu yang lolos ya, yang membentuk QRS. Jadi pokoknya kalau ada membentuk gigi gergaji itu flutter. Jadi QRS sempit kalau nggak atrial flutter, atrial fibrilasi,
Terus habis itu PAC atau premature atrial contraction. Pokoknya jenenge atrial. Tinggal membedakannya adalah kalau PAC masih ada gelombang P tapi tidak normal. Kalau AF gelombang P-nya nggak ketok, nggak bisa diidentifikasi. Kalau flutter gelombang P ini akeh, itu bedanya. Itu kalau di flutter. Kalau gangguan di AV node cuman ada junctional. Semua irama yang tidak ada gelombang P atau P-nya negatif, P itu kan positif ya. P itu selalu positif. Pokoknya didelok nang AVR lah, sama V1 biasanya ya. Yang agak P-nya itu bisa positif atau bisa bifasik, nah itu atau kalau bingung. Jadi jangan lihat P di AVR sama lihat P di V1 itu pasti agak ini nggak normal positif itu. Itu kalau flutter, kalau junctional ya berarti nggak ono P nih ya itu. Kalau ventricle nggak mungkin ada P-nya ya. Tapi QRS-nya lebar. Wes itu cara mengingatnya teman-teman. Jadi QRS lebar itu sumber listriknya dari ventricle, otomatis jenenge ECG ini nek ngeleng-ngeleng ono ventricle. Tapi kalau QRS-nya sempit, ya berarti jenenge ono atrialnya kayak gitu. Atau bisa jadi junctional kalau itu dari AV node. Jadi AV node itu di atrium, jadi menghasilkan QRS yang sempit. Itu aja sih, lihat delok QRS sih ya. QRS lebar apa sempit? Kalau sempit paling yo gak PAC, PVC, PAC, terus habis itu flutter, AF kayak gitu. Pokoknya jenenge atrial itu pasti dari atrium. Kalau ventricle kalau nggak PVC, yo VT, terus apa lagi? Pokoknya jenenge sing ventricle itu. Lihat ya. Jadi semua impuls QRS yang tidak dari sinus atau atrium itu gelombang B-nya pasti bermasalah kayak gitu. Itu aja sih mengingatnya ya. Ini ya. Jadi lihat ini. Gelombang normal SA node dihantarkan lewat AV node, kemudian dihantarkan ke berkasi sampai serabut berginja, akhirnya jantung bisa mengadakan kontraksi, relaksasi, seperti itu. Keluarlah yang namanya gelombang PQRST, kayak gitu ya. Keluarlah gelombang yang namanya ini sinus PQRST. Ini adalah satu paket. Nah, iki gak satu paket, artinya sing PR-nya memanjang, ya itu berarti ada masalah di hantaran iki, ono jalane iku dibuntu, namanya blok. Blok itu bisa di ini ngeblok, bisa juga bloknya itu di cabang-cabangnya. Nanti namanya LBBB, RBBB. Ya, apa bentuk gelombangnya? Nanti ya, kapan-kapan di episode selanjutnya. Mungkin itu. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau nggak ada, home message, home ya situlah ya. Ya itu ya, lihat QRS-nya sempit apa lebar. QRS sempit itu dari atrium, QRS lebar itu dari ventricle. Itu aja dari saya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Oh, tak pikir panggil aku. Oke, insya Allah itu mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjelaskan. Aku juga bukan orang ahli, aku juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya, selamat beristirahat teman-teman. Oke.